Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selalu, my comeback to channel Dergus IMPD. A few moments later. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang materi kuliah metodologi penelitian 2, yakni kita bahas terkhusus dalam 16 pertemuan ini kita akan bahas tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Untuk itu, jangan di-skip, tonton videonya sampai selesai biar mendapatkan ilmu yang sempurna dan lengkap sehingga paham tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin memperoleh buku saya seharga, silahkan hubungi ke Kosma masing-masing. Nanti saya akan pesankan ke penerbit langsung biar mendapatkan harga diskon. Cek cus. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marraqiban najah. Jadi penelitian itu mudah. Penelitian itu membahagiakan. Penelitian itu membuat kita berbintang-bintang dan berlope-lope untuk segera menyelesaikan studinya. Karena sudah ditunggu. Buka cadarmu Aisyah, karena calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Tunggu. Ketika dengar tentang sebuah penelitian, yang muncul adalah kepala pusing, kepala berkunang-kunang, kepala berputar-putar, dan selalu berpikir, bisa tidak ya saya menulis penelitian berupa skripsi, berupa tesis bagi S2, berupa disertasi bagi S3. Semuanya pada mengeluh. Pusing. Untuk itu, saya akan memberikan tips dan solusinya. Bagaimana kita bisa tepat menyelesaikan studi kita sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu, ikutin terus konten-konten saya tentang pendidikan, terkhusus tentang metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pilihan yang harus diambil bagi mahasiswa-mahasiswi yang tidak menyukai dengan hitungan angka-angka statistik. Di semester yang lalu kita sudah bahas, sudah kupas tuntas 16 kali pertemuan tentang metodologi penelitian 1. Kita bahas tentang penelitian kuantitatif dengan analisa datanya statistik. Bagi yang suka dengan angka-angka, silahkan untuk terus berkarya melalui metodologi penelitian kuantitatif. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi yang lebih suka dengan bernarasi, berimajinasi, merangkaikan sebuah kata-kata, maka inilah jalan yang terbaik yang bisa digeluti, yang bisa untuk dijabarkan, yang bisa untuk berkarya, yakni melalui penelitian
kualitatif itu sendiri. Jadi penelitian itu mudah, penelitian itu membahagiakan, penelitian itu membuat kita berbintang-bintang dan berlope-lope untuk segera menyelesaikan studinya, karena sudah ditunggu. Buka cadarmu Aisyah, karena calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Tunggu. Itu jangan ditunda-tunda lagi. Silahkan komen di kolom komen channel saya akan bantu mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya, skripsi, tesis, disertasi. Semua itu gratis. Bimbingan saya, baik melalui tatap muka atau daring, tidak ada persoalan. Semuanya membahagiakan bagi kita semuanya untuk meraih mimpi-mimpi kita dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, untuk mendapatkan gelar sarjana, magister maupun doktor. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin memahami secara detail tentang penelitian kualitatif, maka jangan pernah lupa untuk menguasai teorinya dulu. Baca buku saya, insya Allah akan terbantukan. Atau buku-buku yang lain, silahkan sebagai sumber rujukan sehingga mempermudah mahasiswa-mahasiswi di dalam memahami penelitian itu. Tetapi kalau tidak mau membaca, cukup dengarkan dan ikuti channel saya ini. Insya Allah faham. Kalau tidak faham, ada pertanyaan, silahkan komentar. Saya akan jawab satu persatu melalui video-video yang akan terus saya buat untuk memahamkan, menyenangkan, membahagiakan seluruh mahasiswa-mahasiswi atau peneliti. Hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang, takkan terganti. Kita ingin selalu bersama-sama meraih kesuksesan dalam penelitian. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang natural, penelitian yang alami, penelitian yang mengangkat tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan data secara kata-kata, secara narasi yang berupa deskriptif. Maka peneliti kualitatif harus pandai merangkaikan sebuah kata, membuat sebuah narasi untuk menjelaskan dari penelitian itu sendiri. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang membuat seseorang untuk bisa menggambarkan tentang hasil penelitian itu sendiri. Menurut Miller,
penelitian kualitatif itu adalah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung kepada pengamatan manusia itu sendiri, baik dalam kawasannya atau pengistilahannya. Jadi penelitian kualitatif itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara detail tentang sesuatu yang akan diteliti oleh peneliti itu sendiri. Dan menurut David William mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif itu adalah pengumpulan data secara alamiah dengan menggunakan metode alamiah juga yang dilakukan oleh peneliti karena tertarik secara alamiah. Jadi peneliti itu tertarik dengan alamiah itu sendiri. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti sebuah tradisi yang ada di daerah Melayu. Ada tarian Japin. Maka peneliti mengamati bagaimana proses Japin itu sendiri. Bagaimana proses itu bisa berkembang di daerah Siak Sri Indrapura itu. Maka diamati oleh seorang peneliti secara alami. Maka peneliti terus mengikuti gerak-geriknya. Bahkan peneliti bisa bergabung menjadi penari Japin itu sendiri. Itulah secara alamiah yang dimaksud oleh William di sini. Di definisi yang lain bahwasanya penelitian kualitatif lebih kepada penelitian yang menggunakan interview, wawancara untuk mendapatkan data di dalam penelitian itu sendiri. Maka interview itu menjadi pengumpulan data yang paling efektif dan efisien di dalam penelitian kualitatif. Rumusan-rumusan yang dibuat harus mengenai kepada sasaran penelitian yang akan diteliti oleh seorang peneliti itu sendiri. Mantap. 7 bilang kalau yang gatal-gatal ada yang mati. Karena peneliti itu termasuk ke dalam instrumen dari penelitian itu sendiri. Artinya peneliti bisa membaur di dalamnya, di dalam proses apa yang dia teliti. Inilah yang disebut dengan penelitian secara natural atau alami tersebut. Peneliti bisa terjun langsung menjadi peneliti sekaligus menjadi perilaku di dalam proses untuk mendapatkan data yang akurat di dalam penelitian. Penelitian kualitatif menitik beratkan kepada fenomenologi. Di video kali ini aku bakal kasih informasi dan juga semoga aja ini bisa menginspirasi teman-teman, karena sebenarnya bikin skripsi itu nggak susah. Aku ngerjain skripsi di kampusku UIN Sunan Kalijaga itu selama, kalau dari penelitian lapangan langsung terus sampai sidangnya itu cuma 1 bulan. Tapi yang bener-bener aku rasain, aku ngebut banget itu cuma 3 hari, yakin. Jadi 3 hari itu aku ngerjain selama sebanyak 40 halaman untuk skripsi. Mengerjakan skripsi dalam jangka waktu 3 hari yang benar-benar ngebut, dan ternyata emang bisa. Skripsi sebenarnya nggak seserem apa yang dipikirkan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi tetap semangat buat yang lagi ngerjain skripsi, semoga cepat kelar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga. Yaitu dasar teoritis sebagai pijakan yang utama di dalam penelitian itu sendiri. Jadi teori itulah sebagai sumber primer yang harus dikuasain bagi seorang peneliti. Sedangkan sumber-sumber yang lain itu termasuk bagian dari tambahan-tambahan di dalam penelitian itu sendiri. Atau bisa jadi sumber-sumber yang lain sebagai interaksi simbolik. Jadi seorang peneliti kualitatif harus menguasai tentang teoritisnya dulu. Teoritisnya belum dikuasai, maka peneliti kualitatif tidak bisa melangkah ke hal yang lain. Karena hal yang lain adalah
sebagai tambahan-tambahan dalam penyempurnaan di dalam penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif tidak mementingkan hasil, tetapi proseslah yang dipentingkan. Bagaimana proses yang baik dan benar, maka akan menghasilkan hasil penelitian itu sendiri, baik hasilnya bagus maupun hasilnya kurang bagus. Bagi peneliti kualitatif tidak mempersoalkan itu, karena peneliti kualitatif meneliti secara alamiah. Demikian pertemuan kuliah di hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.